Baik, selamat sore, selamat berakhir hari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oh, pasti baru pertama kali ya, karena ini baru podcast pertama saya. Iya. Saya Aldi dari Jakarta Selatan. Podcast ini nantinya juga akan membahas tentang isinya kehidupan, pekerjaan maupun segala aktivitas yang berhubungan dengan manusia pastinya. Oke, saya di sini nggak sendirian. Kebetulan ini ada teman saya. Ada siapa Dengan saya Mas Ilham Ariandi. dengan Ilham Ariandi. Mas Ilham, kalau boleh tahu orang mana nih? Harusnya tadi bukan Mas, Abang ya. Saya orang Jakarta nih. Oh iya, Abang Ilham. Ya. Kebetulan saya juga bukan orang Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, cuma karena saya sedang merantau aja. Namanya nanti mungkin podcastnya namanya podcast merantau podcast ya. Apalah nanti bisa kita pikirkan namanya. Oke Mas Ilham, kalau boleh tahu masuk dunia kerja itu sudah berapa lama ini? Masuk dunia kerja saya udah hampir 7 tahun, Mas Aldi. So, sudah lama juga ya. Untuk anak-anak muda, masih muda ya sekarang ya. Umur berapa kalau boleh tahu? Umur 30. Sudah 30 ya. Berarti waktu masuk kerja usia 23. Iya, setelah 23 24 lah ya setelah kuliah. Oke, selama 7 tahun tersebut status pekerjaannya sebagai apa? Status pekerjaannya yaitu selama 6 tahun saya sebagai pekerja outsourcing. Dan 1 tahun berjalan ini saya sebagai pekerja kontrak. Oh, berarti sudah diangkat ya, Mas? Iya. Sekarang sudah diangkat sebagai pekerja kontrak. Iya, benar. Oke. Berarti selama ke-7 tahun tersebut porsi yang paling besar itu kan berarti kan waktu bekerja sebagai outsource nih, Mas. Iya, benar. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan pekerja outsource dengan pekerja kontrak maupun pekerja tetap seperti itu apa sih? Apakah ada kelebihan maupun kekurangan maupun suka dukanya seperti apa? Monggo di-share aja, Mas Ilham. Suka dukanya banyak sekali kalau untuk pekerja outsourcing menurut saya. Banyak sekali. Dukanya itu nggak enaknya kalau pekerja outsourcing. Oh, duka dulu nih, duka dulu. Susahnya dulu nih. Susahnya dulu seperti apa? Monggo. Dukanya kalau pekerja outsourcing itu kita kerja kayak gak ada tujuan, gak ada target. Maksudnya nggak punya goals tersendiri. Kita kerja aja rutin, berulang, datang pagi, pulang sore. Tapi tujuan kita untuk kehidupan yang lebih baik itu jauh dari angan-angan kalau menurut saya. Gitu. Karena kita melakukan pekerjaan yang sama tapi tidak ada target ya mungkin ya Mas. Oh, gitu. Nah, kemudian yang enaknya dari pekerja outsourcing memang sih dari beban pekerjaannya juga cuman dari hal-hal teknis saja sebagai penggerak aja, lebih ke pelaksanaan pekerjaan aja. Lebih ke eksekusi ya mungkin ya. Kalau yang strategisnya kan rata-rata di handle sama pekerja tetapnya atau pekerja kontrak lah gitu. Oke. Ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau sama ada lagi nggak ada tunjangan fasilitas lainnya seperti tunjangan jabatan, cuti, uang cuti itu kalau pekerja OS dapatnya nggak sebanyak pekerja tetap atau pekerja kontrak gitu sih. Oh, kalau banyak sedikit kan relatif ya Mas. Maksudnya kalau OS tetap ya cuma dapatnya berarti cuma gaji aja intinya. Gaji aja. Cuma memang fasilitasnya masih belum mumpuni lah kalau misalnya, apalagi kalau tadi disebutkan kalau sudah berkeluarga ya. Belum full service gitu ibaratnya. Service. Oke. Tapi senangnya tadi kan kerja santai, bisa kita ngatur sendiri, terserah kita mau ini ya. Iya, kita produktif atau enggak seperti itu ya. Tapi kan pasti ada penilaian kan? Ada penilaiannya, ada, cuman enggak terlalu pakamnya bisa berubah sih, bisa ditolong juga sama atasan kita. Oke. Kalau misalkan kita nilai jelek paling kita diarahin lagi gitu, nggak terlalu mempengaruhi
karir kita juga. Seperti itu ya. Jadi selama 6 tahun itu Mas Ilham diperlakukan seperti itu ya, maksudnya menjalani kehidupan seperti itu. Iya, seperti nggak ada tujuan ibaratnya. Nah sekarang nih kan berarti kan yang 1 tahun belakangan ini kan berarti sudah diangkat menjadi pekerja kontrak. Nah bedanya apa ini yang dirasakan oleh sama Mas Ilham sendiri? Bedanya dari pekerja Pertama dari OS ke pekerja kontrak tuh banyak sih yang saya rasain bedanya. Dari segi pekerjaannya juga sama tekanannya lebih berat pekerja kontrak. Targetnya udah ditentuin di awal. Kalau ini ada targetnya ya, berarti ya. Yang tadi kan enggak, sekarang ada targetnya. Yang tadi ada, cuman nggak terlalu ditekan gitu. Oh gitu. Kalau yang sekarang targetnya lebih ditekan, udah pasti nih harus capai segini. Udah diporsir lah ibaratnya. Terus dari segi fasilitas sama benefitnya juga dapatnya lebih banyak. Ada fasilitas tunjangan seperti tunjangan cuti, THR-nya lebih banyak, lebih baik dari pekerja OS lah sebenarnya. Gitu ya. Jadi memang saya tarik tadi memang OS sama kontrak lebih ini kontrak fasilitasnya, cuma memang tekanan di pekerjaannya memang juga sebanding dengan apa yang diberikan. Oke, seperti itu. Terakhir nih buat teman-teman yang masih OS, yang dengerin yang masih OS nih. Buat teman-teman pekerja yang jadi OS nih, ada saran nggak? Saran maupun masukan dari Mas Ilham nih agar nanti sama kayak Mas Ilham nih bisa akhirnya keluar dari OS dan diangkat jadi pekerja kontrak. Monggo. Kalau dari pengalaman saya pertama kali masuk di perusahaan ini, kita kerja nggak boleh yang monoton, nggak boleh itu aja. Kita harus ada perubahan dari tahun per tahun. Kita kasih tahu nih ke atasan kita nih, kita bisa apa, kita improve gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya pertama kali saya kerja tuh saya di bagian operasional. Kemudian saya di 2 tahun berikutnya saya mempunyai keinginan nih untuk berubah. Saya di challenge sama atasan saya untuk di bagian development atau pengembangan suatu pembelajaran konten e-learning. Akhirnya saya bisa terjun ke dunia itu, dan itu kan juga menjadi nilai tambah kita di atasan. Bahwa si Ilham ini ada peningkatan grafiknya gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih outsourcing, menurut saya hal-hal seperti itu kita harus gali lagi potensi kita, diri kita. Mungkin banyak ide-ide yang masih terpendam di otak-otak pikiran kita, harus kita luapin lah. Mungkin pada takut kita, atau apa gitu. Mungkin teman-teman yang lain sebenarnya banyak keinginan kita, mimpi kita untuk bangun ini perusahaan seperti apa, cuman ruang yang diberikan oleh atasan atau pemimpin perusahaan kita tuh sangat serem menurut pandangan teman-teman OS lainnya kali ya. Jadi mungkin kurang tereksploitasi gitu, kurang ada wadahnya wadahnya kurang besar lah untuk dia mengeksplor diri, mungkin seperti itu ya Mas Ilham ya. Ngeluapin emosi mimpinya di perusahaan ini gitu. Terus ada lagi yang selain itu juga kan kita kerja tuh harus punya loyalitas juga. Misalnya jangan pulang on time terus. Kira-kira ada pekerjaan yang urgen, kita Sabtu Minggu kita rela kerjain, misalnya atas kita minta bantuan, kita support. Terus kalau misalnya ada acara-acara sampai malam, kita bersedia disuruh sama atasan kita tanpa dihitung lembur juga nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya itu pengalaman saya sih, karena nanti positifnya nih ke saya juga ngaruh, akhirnya dapat nilai tambah dari atasan saya. Menurut pengalaman saya itu sih, itu aja. Jadi untuk teman-teman outsourcing, jangan lupa tetap semangat. Kalau punya ide, punya mimpi, punya untuk majuin perusahaan kita,
jangan malu-malu, kita ungkapin lah. Kayak kita ngobrol sama teman kita ungkapin aja, kita nyamblakin lah. Jangan malu-malu, orang semua sama kok, manusia di perusahaan sama-sama nyari duit, menurut saya gitu. Prinsip saya seperti itu. Gitu, makanya mungkin ini jalan saya, atau memang semangat saya terus, ikhtiar saya, usaha saya akhirnya diangkat oleh atasan saya, dipromosin menjadi pekerja kontrak gitu, Mas Aldi. Oke, alhamdulillah ya Mas, berarti sekarang udah setelah akhirnya 6 tahun di outsourcing, akhirnya sekarang sudah bisa diangkat di pekerja kontrak ya Mas. Seperti itu. Jadi seperti itu tadi teman-teman, intinya jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berusaha. Mas Ilham sudah membuktikannya. Beliau kerja 6 tahun di outsourcing, akhirnya di tahun terakhir dia bisa membuktikan ke atasannya dan diangkat menjadi pekerja kontrak. Seperti itu, Mas Ilham. Terima kasih, thank you udah mampir-mampir ini di waktu sama-sama Mas Aldi. Iya, after office hour ya. Ya kita nanti pengalaman. Iya, siap. Nanti kita juga pasti akan rutin mungkin dengan narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Selamat berkumpul dengan keluarga, semoga lancar perjalanannya. Selamat sore, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.